محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan mengirim kepada hamba-hambanya suatu ayat, suatu tanda-tanda kekuasaan Allah, suatu peringatan agar manusia itu sadar dan agar manusia itu mengetahui bahwasannya apa yang dia lakukan itu telah menyelisihi apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini memberikan peringatan kepada manusia, yaitu dengan adanya ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan adanya gerhana bulan. Yang mana dengan adanya gerhana bulan ini itu adalah peringatan bagi manusia bahwasanya di sana ada suatu sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab itu menjadi turunnya suatu azab, menjadi sebab adanya suatu azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu peringatan, ini adalah suatu tadzkir, peringatan kepada kita semuanya bahwasanya manusia mereka telah banyak sekali melakukan dosa dan kemaksiatan di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan adanya tanda-tanda kekuasaan seperti ini, ayatun min ayatillah, dengan adanya gerhana bulan atau dengan gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawifu Allahu bihi ma ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah ayat, tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadinya gerhana matahari atau bulan itu karena matinya seseorang atau hidupnya atau lahirnya seseorang. Yang mana pada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari itu bertepatan dengan meninggalnya anaknya beliau. Maka sebagian manusia menyangka bahwasannya terjadinya gerhana matahari ini adalah dengan sebab kematian orang ini. Maka Rasulullah SAW membantah keyakinan itu, bahwasanya terjadinya gerhana bukanlah lahirnya seseorang, sebab lahirnya seseorang atau meninggalnya seseorang, akan tetapi itu adalah ayat, tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang Allah menakut-nakuti kepada manusia. Yukhawwifullahu bihi ma ibadah. Allah menakut-nakuti kepada hamba-hambanya. Ini adalah tadzkir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar, agar manusia itu kembali kepada Allah dari kelalaiannya, agar mereka kembali dari kemaksiatannya dan kembali dari kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah saking banyaknya tersebarnya dosa dan kemaksiatan tersebut di tengah-tengah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan adanya gerhana tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, memberikan solusi apabila terjadi hal-hal yang seperti ini. Fa idza ra'aitum
dzalika fafza'u ila shalah. Apabila kalian melihat hal tersebut, kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, dan kapan saja waktunya, di awal malam, di pertengahan malam, ataupun di akhir malam, maka hendaknya kalian bersegera untuk melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwasannya di sana tidak ada jalan yang lainnya, tidak ada cara yang lain yang bisa menenangkan manusia dari ketakutan yang dia dapatkan di muka bumi ini, dari dalam kehidupannya, kecuali dengan beribadah. Kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mendapatkan keamanan biidznillah, akan mendapatkan ketenangan, dan akan mendapatkan ketentraman, dan akan mendapatkan at-tuma'ninah was-sakinah, akan mendapatkan ketenangan hati. Inilah yang banyak dicari-cari oleh manusia. Mereka menginginkan hidupnya tenang, menginginkan hidupnya tuma'ninah, menginginkan pikirannya sakinah, menginginkan kehidupannya bahagia, akan tetapi tidak mau menempuh sebab-sebab seorang mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Padahal Allah dan Rasulnya telah menuntunkan, telah mengajarkan hal tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tatkala seorang ingin mendapatkan tuma'ninatul qulub wa hudu'ul bal, ketenangan hati dan pikiran yang tenang, itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati-hati akan menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia orang yang beriman, balasannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, walaupun kehidupannya sederhana, walaupun dia orang fakir, walaupun dia orang miskin, akan tapi hidupnya bisa bahagia, mendapatkan kebahagiaan hidup karena dia menempuh sebabnya, yaitu beramal dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Inilah sebab-sebab seorang mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketenteraman di muka bumi, di dalam kehidupannya. Dan kami akan memberikan balasan kepadanya bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan tersebut. Sehingga Rasulullah SAW memberikan jalan keluar ketika seorang mendapatkan suatu ketakutan, suatu perkara-perkara yang menggelisahkan hatinya, untuk bersegera menunaikan ibadah. Sehingga Rasulullah menuntunkan ketika terjadi gerhana untuk sholat, bukan untuk lari ataupun melakukan hal yang lainnya. Akan tapi Rasulullah SAW menuntunkan untuk sholat, fafza'u ila shalah, menuju ke masjid. Inilah tempat yang paling baik di muka bumi. Ahabbul biqa'i ilallah masajiduha. Tempat yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Tempat yang bisa menenangkan seseorang, tempat yang seorang bisa mendapatkan padanya ketenteraman hati. Sehingga ditunaikannya sholat-sholat di masjid ini adalah untuk agar manusia mereka mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Kemudian juga dari perkara yang dianjurkan dan dilakukan ketika terjadi gerhana seperti ini, untuk berbanyak istighfar, untuk banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita.
Karena tidaklah terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari itu karena dengan sebab dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatannya kepada manusia. Allah memberikan peringatan, mengirimkan tanda-tanda tersebut, ayat tersebut untuk menakut-nakuti manusia. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirim suatu ayat-ayat kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Kemudian juga di antara hal yang lainnya yang dilakukan dan dianjurkan ketika terjadi gerhana adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, melakukan sedekah apa yang dia miliki, apa yang dia mampu untuk melakukannya, maka lakukanlah walaupun sedikit, walaupun sesuatu yang sedikit. Akan tapi seorang untuk tidak meremehkan suatu kebaikan pun apapun walaupun itu sesuatu yang sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan dari suatu kebaikan sedikit pun. Walaupun hal itu adalah sesuatu yang sedikit, kita tidak mengetahui dengan keikhlasan seseorang, dengan ikhlasnya seseorang melakukan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalannya yang sedikit itu menjadi besar. Rubba amalin shaghir tukabbiruhun niyah, kata para ulama. Terkadang ada suatu amalan yang kecil tapi bisa menjadi besar dengan niatnya. Dengan niatnya amalan tersebut menjadi besar. Seorang jangan meremehkan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kelihatannya tidak ada harganya, walaupun hanya dengan 2.000 ataupun 5.000, itu sesuatu yang sedikit tapi seorang tidak meremehkannya dengan sesuatu yang sedikit tersebut. Yang penting dia memberikan atau melakukan suatu amalan sedekah. Kemudian yang lainnya yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salat gerhana. Inilah salatul kusuf atau khusuf yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Rasulullah melaksanakan salat khusuf, salat gerhana 2 rakaat yang di dalam setiap rakaatnya ada 2 kali ruku'. Dan inilah tata cara yang paling sahih, tata cara yang paling rajih. Adapun selain dari hal itu, maka semuanya itu adalah syad, sesuatu yang menyelisihi, yang tidak sahih dari jalan-jalan yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Sehingga tata cara kaifiyah salat gerhana yang paling sahih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan 2 rakaat, di setiap rakaatnya ada 2 ruku'. Yang ini tentunya berbeda dengan salat-salat yang lainnya, dan inilah yang membedakan salat gerhana ini dengan salat-salat yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat gerhana menyampaikan mau'idhah, menyampaikan khutbah yang ringkas, sekedar sebagai untuk mengingatkan manusia, menjelaskan dan memberikan maklumat tambahan kepada mereka, terutama yang belum mengetahuinya, agar mereka bisa mengetahui dan memahami apa yang mereka amalkan dibangun di atas ilmu dan basirah. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang dia melaksanakan suatu amalan di waktu-waktu yang di waktu tersebut adalah waktu istirahat, adalah waktu untuk tidur, akan tetapi tatkala seorang mempunyai niat dan mempunyai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan iman sehingga dia bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya tersebut. Di antaranya adalah salat subuh, di antaranya adalah dengan melaksanakan salat-salat yang waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu kebanyakan manusia sedang tidur. Tatkala Allah memberikan suatu kekuatan dan pertolongannya kepada kita, maka insya Allah manusia itu bisa melaksanakan apa yang dianggapnya itu sesuatu yang berat. Tetapi tatkala dia mempunyai keimanan dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Tidak lain kekuatan tersebut adalah kekuatan iman yang didapatkan dengan istighfar, dengan memperbanyak
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nasihatnya Nabi Hud alaihi salam kepada umatnya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian air yang banyak dan akan menambahkan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Akan menambahkan kekuatan kalian, akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Ini bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan otot, bukan kekuatan jasad, akan tetapi kekuatan iman. Inilah sebabnya kenapa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih dicintai dan lebih baik oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Karena dengan keimanannya yang kuat tersebut, itu dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dia bisa bersabar, dia bisa menunaikan amalan-amalannya dengan tumakninah, dengan tenang dan keikhlasan hati. Bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, tetapi dengan ikhlas. Itulah yang akan memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian tidak lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus diberikan kekuatan dan diberikan istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara wa man ta'awana ma'hum. Allahumma ahlikil yahudi wan nasara. Allahumma ahlikil yahud wan nasara. Allahumma zalzilhum. Allahumma bawwir maqrahum. Allahumma khalif baina qulubihim waj'al tadbirahum fi tadbirihim ya qawiyyu ya matin. Allahumma qtulhum badada wa ahsihim adada wa la tubqi minhum ahada. Allahumma ij'al li ikhwanina al-muslimin farajan. Allahumma ij'al li ikhwanina al-muslimina fi Filistin min kulli dhiqin makhraja. Allahumma ansurhum, Allahumma sallimhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.